Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1031 keluar. Potongan terakhir Raja Penghancur benar-benar ditujukan pada kehidupan Dimas Wu. Dia tidak bermaksud memberikan Dimas Wu kesempatan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu potongannya cukup untuk menghancurkan dunia dan menyebabkan orang mati. Namun dengan pisau seperti itu, Arisu Gongsun menangkapnya dan mengenai jantungnya. Jika Raja Penghancur tidak berusaha sekuat tenaga untuk mengurangi kekuatannya di saat-saat terakhir, maka Arisu Gongsun akan musnah seketika. Namun, kekuatan Raja Penghancur pun telah menyatu. Arisu Gongsun juga paling banyak menjaga tubuh fisik, dan mengucapkan beberapa kata Iyagi. Setelah mengucapkan kata-kata yang menghabiskan seluruh energinya, dia pergi dan meninggalkan dunia dengan damai. Hidupnya berakhir, matanya tertutup sepenuhnya dan tidak bisa dibuka Iyagi. Dia berjalan dengan damai dengan senyuman di wajahnya. Dia sepertinya tidak menyesal, tapi dia kehilangan nyawanya. Dimas Wu melihat Arisu Gongsun telah kehilangan nafasnya, dan jantungnya tiba-tiba tenggelam. Wajahnya dipenuhi dengan kerumitan dan rasa sakit yang tak ada habisnya. Di matanya, niat magis terus melonjak. Adegan besar itu menjadi sunyi senyap. Tak lama kemudian, Raja Penghancur yang tengah tenggelam dalam kegilaan tiba-tiba menatap Arisu Gongsun. Meraung panik, Arisu. Pada saat yang sama, Kaisar Mingyue, yang sedang menonton pertandingan, tiba-tiba tersadar, mendesis kesakitan, "Ibu." Kaisar Mingyue juga penguasa, tetapi pada saat ini, terlepas dari citra dan keagungannya, dia menangis dengan kesedihan dan hati yang menusuk. Dia sepertinya telah kembali ke masa kecilnya dan menjadi putra yang disayangi Arisu Gongsun. Putranya melihat ibunya meninggal, sangat menyakitkan. Itu sama sekali tak terlukiskan. Sedangkan bagi Raja Penghancur, ia merasa seolah-olah telah menerima rangsangan yang sangat besar. Ia mengambil langkah tiba-tiba, bergegas ke sisi Arisu Gongsun, mendorong Dimas Wu ke bawah, dan menggendong Arisu Gongsun ke dalam pelukannya. Dia memeluk Arisu Gongsun, memeriksa luka-luka Arisu Gongsun, namun ternyata Arisu Gongsun tidak ada tanda-tanda vitalnya, yang membuat Raja Penghancur panik dan ketakutan. Dunia ini begitu besar sehingga Raja Penghancur tidak terlalu peduli. Dia bisa membunuh orang yang tidak bersalah dan tidak peduli dengan kehidupan siapapun, tetapi Arisu Gongsun yang pasti adalah hatinya. Dia tidak rela untuk menyentuh Arisu Gongsun sedikit pun, itu bahkan lebih tidak bisa diterima untuk kehilangan dia selamanya. Dapat dikatakan bahwa selain memuaskan keinginan dan ambisi pribadinya, apa yang dilakukan Raja Penghancur lebih banyak ditegaskan dan disukai oleh Arisu Gongsun. Pada awalnya, dia hanya tidak tahan jika Arisu Gongsun terobsesi dengan pemilik asli pedang Heaven Demon. Dia gila, dan ingin Arisu Gongsun memperhatikan dirinya sendiri dan menyembah dirinya sendiri. Dia harus membuktikan kepada Arisu Gongsun bahwa dia tidak kalah kepada pemilik asli pedang Heaven Demon. Dia juga bisa naik ke puncak dunia memandang rendah para pahlawan. Dan dia terus bekerja keras, berpikir untuk melampaui pemilik asli pedang Heaven Demon. Dia akan membuat dirinya lebih kuat dan lebih baik lagi, agar suatu saat Arisu Gongsun dapat mentransfer cintanya kepadanya. Hak dan status, kekuatan dan kemampuan, Raja Penghancur sekarang memiliki semuanya. Ambisinya terpenuhi, keinginannya terpenuhi, dan dia tinggal menuai cinta Arisu Gongsun. Namun, pada akhirnya, dia tidak hanya tidak mendapatkan bantuan Arisu Gongsun, tapi dia juga menyaksikan wanita kesayangannya mati di tangannya sendiri demi pria lain. Hati Raja Penghancur meledak. Lah menderita, bingung, menyesal, kesal, membenci Dimas Wu, dan juga menyalahkan dirinya sendiri. Hatinya dipenuhi dengan emosi yang tiada habisnya, seolah-olah ada gelombang pasang surut yang bergolak. Ada tatapan gila di matanya. Bagian putih matanya berlumuran darah merah, dan wajah tengkorak menjadi semakin ganas. Dia mengertakkan gigi dan menatap tajam ke arah Arisu Gongsun. Mata Cantus retak dan berkata, "Tidak, aku tidak akan membiarkanmu mati.
Aku pasti tidak akan membiarkanmu mati, kamu tidak bisa mati tanpa izinku. Setelah itu, Raja Penghancur memeluk Ari Sugongsun. Menempatkannya di tanah, ia segera menyingkirkan pedang ilahi Fengxi, mengulurkan tangan menghadap tubuh Ari Sugongsun, menari lembut, membuka lebar. Dung dung dung. Saat Raja Penghancur terus menarikan tangannya, telapak tangannya segera mengeluarkan semburan kekuatan panas. Kekuatan ini, dalam warna hitam pekat, mengandung energi aneh, dan melalui kehampaan tersebut terguncang dan terdistorsi. Kekuatan aneh, membawa nafas yang suram, terkondensasi menuju tubuh Ari Sugongsun. Raja Penghancur tidak berhenti bergerak, dan kekuatannya tidak ada habisnya. Gelombang demi gelombang kekuatan yang berbahaya, terus-menerus mengalir ke Ari Sugongsun. Jelas sekali, Raja Penghancur sedang berjuang. Dia mendesak kekuatannya sendiri, mencoba menyelamatkan Ari Sugongsun. Meskipun pedang ilahi Fengxi memiliki kekuatan untuk menghancurkan jiwa paling dasar Ari Sugongsun tidak ada di dalam hatinya, ditambah. Di saat-saat terakhir, Raja Penghancur mendapatkan kembali kekuatannya dan tidak membiarkan Ari Sugongsun mati menjadi abu. Oleh karena itu jiwa paling dasar Ari Sugongsun terluka paling parah dan tidak boleh dihancurkan sama sekali. Raja Penghancur sangat yakin bahwa Ari Sugongsun masih dapat diselamatkan. Ia tidak berpikir bahwa Ari Sugongsun akan mati begitu saja, dan ia sama sekali tidak dapat menerima keadaan ini. Alasannya juga mengatakan kepadanya bahwa meskipun Ari Sugongsun tidak memiliki tanda-tanda vital, tetapi tubuhnya masih hidup, menandakan bahwa jiwa tersebut masih hidup, hanya saja jiwa paling dasarnya sangat lemah. Selama dirinya memberikan energi sejati yang cukup pada jiwa paling dasar, maka Ari Sugongsun harus memiliki kesempatan untuk hidup kembali. Dengan keyakinan yang teguh ini, Raja Penghancur membuka saluran meridian di seluruh tubuh. Menghasilkan energi dari tubuh, dia menggunakan kekuatannya yang paling kuat untuk secara paksa mengalir ke tubuh Ari Sugongsun dalam upaya menyelamatkan Ari Sugongsun. Namun, yang tidak pernah disangka oleh Raja Penghancur adalah gelombang demi gelombang kekuatan dahsyat yang ia lepaskan, hampir berhenti pada saat ia hampir menyentuh tubuh Ari Sugongsun, dan sama sekali tidak mungkin memasuki tubuh Ari Sugongsun. Seolah-olah, tubuh Ari Sugongsun memiliki penghalang tak terlihat yang menghalangi kekuatan penghancur raja. Tidak membiarkan kekuatan ini mendekat. Melihat hal ini, wajah Raja Penghancur langsung berubah. Dia mengerutkan kening, tidak tahu mengapa, tetapi tidak terlalu ragu, dia segera meningkatkan usahanya. Lepaskan kekuatan yang lebih kuat dan kirimkan ke tubuh Ari Sugongsun. Saat ini tekad Raja Penghancur sudah kokoh, dia harus menyelamatkan Ari Sugongsun, tidak ada kekuatan yang bisa menghentikannya. Bum bum bum. Kekuatan yang lebih ganas dan agung, menyerang dari telapak tangan Raja Penghancur, menuju kehampaan, dan bergegas menuju Ari Sugongsun. Kekuatan yang dahsyat tersebut menyebabkan kekosongan tersebut bergetar dan guntur terus berlanjut. Semua penonton terdiam dan menatap dengan sesak. Mereka melihat Raja Penghancur membunuh Ari Sugongsun dengan mata kepala sendiri. Sekarang mereka melihat Raja Penghancur mati-matian menyelamatkan Ari Sugongsun. Ekspresi mereka sangat rumit, dan mata mereka penuh dengan kehikmatan. Kaisar Mingyue sudah berhenti menangis, dan dia menjadi sangat gembira. Tidak peduli bagaimana pertarungan terakhir antara Raja Penghancur dan Dimas Wu berakhir, dia hanya berharap ibunya akan selamat. Oleh karena itu, matanya penuh dengan antisipasi. Menatap dalam Raja Penghancur dan Ari Sugongsun. Dimas Wu tergeletak di tanah, seluruh orang terdiam. Sebelumnya pernah didorong oleh Raja Penghancur, Dimas Wu tidak bergerak atau berkata apa-apa, ia hanya melihat dengan tenang. Dalam hatinya, ia juga berharap Raja Penghancur dapat menyelamatkan Ari Sugongsun, bahkan mengatakan bahwa ia ingin Gong Arisu bertahan lebih dari siapapun. Namun, ketika hari itu gagal, Raja Penghancur meningkatkan usahanya. Kekuatan yang lebih agung dilepaskan, tetapi esensi sebenarnya dari kekuatan ini masih berhenti di depan Ari Sugongsun. Penghalang tak terlihat tampaknya tidak bisa dihancurkan, dan tidak ada jumlah kekuatan yang bisa menembusnya.
Raja penghancur tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, dan memandang Arisu Gongsun dengan wajah bingung. Dia tercengang dan benar-benar bingung, jika pertama kali karena kekuatannya tidak disuntikkan cukup dalam, lalu kali ini, dia hampir mencoba yang terbaik, mengapa bahkan Arisu Gongsun tidak bisa mendekat. Ini membuat Raja penghancur luar biasa. Yang lain di tempat kejadian juga bingung, mereka semua bingung dan tercengang. Bahkan Dimas Wu mengerutkan kening, dengan beban berat dan keraguan terkondensasi di antara alisnya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan semua ini. Namun, saat semua orang terkejut, tiba-tiba sebuah manik yang bersinar keemasan keluar dari tubuh Arisu Gongsun. Itulah jiwa Arisu Gongsun. Setelah melihat ini, mata semua orang membelalak, wajah mereka penuh dengan wajah yang luar biasa. Wajah Raja penghancur berubah drastis, dan dia berkata dengan kaget, ternyata kamu menolak perawatanku. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.